Oke, Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. selamat malam. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kali ini di topik 1 mengenai alur merdeka demonstrasi kontekstual, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebelumnya mengenai tanggapan kasus di ruang kelas. Sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Oke. Perkenalkan, saya sendiri, Nikomang Sahitya Dewi Paramasanti. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Dino Vendrindolo. Oke, perkenalkan nama saya Dewa Gede Krisnadana. oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk langsung ke kasus yang pertama, yaitu silakan waktu dipersilakan untuk Dini untuk mempresentasikan kasus pertama. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memberikan materi pada kasus 1. Bunyi soalnya, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Nah, untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Next. Dalam kasus 1 ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal, baik pada percobaan kedua, itu tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Nah, di sini dalam kelompok kami ini, menurut kami peserta didik itu sudah memahami konsep dasar sehingga dalam pengerjaan soalnya tersebut sudah benar. Dan yang kedua, guru yang mengampu mata pelajaran tersebut yaitu matematika sosial sudah menjelaskannya secara baik dalam proses pembelajaran, yang dimana dalam pelaksanaan itu menggunakan sistem pembiasaan. Pada soal nomor 1 itu diberikan urutan atau langkah-langkah dalam pengerjaan soal, sehingga peserta didik ketika dihadapkan dengan soal yang sama telah memiliki gambaran atau pola dalam pengerjaan soal tersebut. Dan yang ketiga itu ada kemungkinan bahwa sebelumnya peserta didik telah mempelajari materi yang ada, yaitu materi min. Next, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang diberikan. Baik, menurut kelompok kami, teori yang digunakan adalah teori belajar behavioristik, yang dimana teori ini berpusat pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil belajar dari proses pembelajaran menggunakan stimulus. Nah, stimulus yang dimaksud dalam kasus ini adalah pemberian latihan soal dan pengulangan. Untuk mempertegas atau memperkuat teori belajar behavioristik ini, kami menggunakan teori koneksionisme dari Edward Lee pada tahun 1911 yang menyatakan bahwa proses belajar merupakan pembentukan koneksi antara stimulus dan respon melalui uji coba dan kesalahan. Selanjutnya, kasus 2.
Oke, untuk kasus 2 akan dipaparkan oleh Pak Dewi. Waktu dipersilakan. Oke, jadi untuk kasus yang kedua, studi kasus yang kedua, jadi di sini Bu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Jadi, Bu Rina sedang memikirkan cara yang sesuai agar dapat membantu setiap peserta didiknya menyelesaikan tantangan belajarnya. Nah, ini adalah pemaparan awalnya. Kemudian untuk persoalan yang pertama, oke, jadi menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jadi menurut grup kami di sini, Bu Rina dapat menggunakan pendekatan yang bersifat visual. Artinya, siswa dapat melihat langsung atau membayangkan langsung materi yang mereka dapatkan. Karena pada rentang usia kelas 1, di mana rentangnya 0 sampai 7 tahun, kemungkinan siswa belum mengerti konsep yang dijelaskan secara abstrak, jadi mereka butuh bantuan. Nah, salah satu bantuan yang bisa digunakan juga adalah alat peraga dan juga media pembelajaran. Seperti apa yang kita lihat di sini, di samping inilah contoh dari alat peraga untuk berhitung di kelas dasar, contohnya di kelas 1. Jadi, bisa menggunakan papan untuk melakukan perkalian atau pengurangan, jadi memudahkan siswa kelas 1 untuk memahami konsep awalnya, dasar dalam berhitung. Jadi seperti itu. Kemudian, untuk persoalan yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi untuk kasus ini, kemungkinan teori yang berkaitan adalah memiliki dua teori yang berkaitan, kemungkinan adalah kognitif yang dimiliki oleh Jean Piaget dan teori dari konstruktivisme dari Vygotsky. Jadi seperti yang Anda lihat di slide, ada gambar ilustrasi, ini bisa menjelaskan teori dari Jean Piaget dan Vygotsky. Jadi menurut Jean Piaget, ada masa di mana masa operasional di mana siswa yang memiliki rentang umur 6-7 tahun tadi kesulitan untuk memahami konsep abstrak. Jadi mereka lebih cenderung memahami sesuatu melalui visual. Nah, contohnya di sini. Jadi pada gambar awal pertama, gambar kedua dan gambar ketiga itu mereka bisa menggunakan bantuan untuk menelaah sesuatu, untuk melihat sesuatu. Kemudian di gambar keempat, mereka sudah bisa membuat sesuatu sendiri, jadi mereka perlu bantuan di awal. Contohnya tadi, media pembelajaran. Dan kedua, menurut teorinya Vygotsky tentang konstruktivisme, jadi mereka belajar secara bertahap, sesuai dengan ilustrasi yang tadi. Jadi mereka kan belajar sesuai dengan tahapnya masing-masing, sesuai dengan rentang usianya. Jadi seperti itu dari pembahasan kami. Kita lanjutkan ke studi kasus yang ketiga. Oke, baik. Bu Dini dengan Pak Dewa sudah memaparkan di kasus pertama dan kasus kedua. Selanjutnya, untuk kasus ketiga, saya sendiri yang akan memaparkan. Oke, sebelum saya menanggapi masalah kasus tersebut, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai kasusnya. Oke, dilihat dari kasus yang ketiga, di sana Pak Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengempu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, ia hendak mengajarkan materi tes deskripsi pada peserta didik. Nah, pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Nah, dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Pak Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Nah, ia memberikan salah satu contoh tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Next. Oke, jika dilihat dari kasus di atas, nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan dari Pak Made sudah sesuai? Oke, dan mengapa? Oke, dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, sebelumnya sudah mendiskusikan mengenai kasus ini terlebih dahulu, dan menurut kelompok kami,
menurut pertimbangan dari Pak Made itu saya rasa sudah tepat dan sesuai. Mengapa? Karena Pak Made sudah memperhatikan betul bagaimana latar belakang dari peserta didik tersebut. Nah, hal itu dilihat dari salah satu contohnya yaitu pantai dan makanan khas Bali, yang dimana contoh ini akan mempermudah peserta didik dalam memahami karena sesuai dengan kondisi dan budayanya. Nah, jika dibandingkan dengan contoh yang ada di buku paket atau buku panduan mengenai bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di kota, kemungkinan besar dari peserta didik itu belum bisa mendeskripsikan secara langsung karena kemungkinan mereka belum pernah melihat bangunan pencakar langit tersebut. Nah, tentunya hal ini memudahkan peserta didik untuk memahami tes deskripsi. Nah, itulah salah contoh yang bisa digunakan oleh Pak Made, itu mengenai pantai dan makanan khas Bali. Selain itu, pembelajaran ini akan lebih bermakna karena sesuai dengan daerah atau kondisi dari peserta didik tersebut. Itu menurut dari diskusi yang sudah kami lakukan. Selanjutnya untuk soal yang kedua, bisa. Oke, untuk soal yang kedua, di sana ditanyakan mengenai prinsip. Oke, prinsip apa yang Pak Made gunakan dalam kasus tersebut? Oke, menurut diskusi yang sebelumnya, tanggapan kami mengenai prinsip yang digunakan yaitu dengan model CTL, yaitu Contextual Teaching and Learning, yang dimana ini sejalan dengan teori konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme ini yang menekankan pentingnya membangun pemahaman peserta didik berdasarkan konteks sosial dan budaya mereka. Nah, dari prinsip itu, pembelajaran tersebut mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi di dunia nyata atau daerah sekitarnya. Nah, jika dilihat dari contoh yang diberikan oleh Pak Made, yang awalnya yang berada di buku paket tersebut mengenai tes deskripsi bangunan-bangunan pencakar langit, Pak Made berusaha memberikan contoh lain yaitu mengenai pantai dan makanan khas Bali. Itu sesuai dengan kondisi atau dunia nyata dari peserta didik tersebut. Mungkin itu mengenai paparan dari kasus yang ketiga. Apakah dari kelompok ini mungkin dari Pak Dewa atau Bu Dini ada yang mau disampaikan lagi mengenai kasus yang sudah dipaparkan sebelumnya? Pas. Oke, mungkin Kalau dari saya, Pak. Pas ya. Oke, untuk Pak Dewa sudah cukup? ya, soalnya juga sama sudah cukup. Oke, baik. Itu mengenai presentasi tentang demonstrasi kontekstual mengenai tanggapan kasus di ruang kelas. Mungkin untuk teman-teman dan Bapak dosen, Pak Citra, mungkin ada yang ingin dipertanyakan atau ingin memberikan kritik dan saran mengenai kasus ini, bisa tuliskan di komentar, di kolom komentar yang berada di YouTube kami. Mungkin itu sekian dari kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Salam harmoni. Baik. Sekian dari kelompok kami.